Assalamualaikum adik-adik, kita bertemu lagi dengan channel MTS Miftahul Ulum dan Math Classku. Kali ini kita akan membahas soal penilaian akhir semester 1 kelas 9 tahun pelajaran 2019-2020 bagian keempat, yaitu soal nomor 34 sampai 40. Yuk kita simak videonya bersama-sama. Kita lanjutkan soal nomor 34. Gambar berikut yang merupakan pencerminan suatu benda dan bayangannya. Pencerminan yang benar adalah, kalau kita lihat pilihan A ini jaraknya berbeda. Ini titik yang di bawah, panah yang di bawah ini harusnya jaraknya sama dengan bayangannya, tapi ini berbeda. Harusnya di sini seperti ini. Titik di sini, nah ini harusnya begini. Nah, terus ini pun juga begini. Nah, ini juga jaraknya begini. Barulah dihubungkan. Kemudian untuk yang pilihan B ini jarak yang sebelah kiri dengan cermin itu pendek, sedangkan bayangannya terhadap cermin ini jaraknya panjang, otomatis dia bukan bayangannya. Kemudian yang D ini gambarnya depan belakang, harusnya berhadapan. Nah, yang C inilah yang merupakan benda dan bayangannya. Dia saling berhadapan. Jarak benda dengan cermin dan jarak bayangan dengan cermin itu sama. Maka pilihannya adalah C. Kita lanjutkan soal nomor 35. Banyak sumbu simetri lipat pada bangun persegi panjang adalah, perhatikan persegi panjang ini. Misalnya kalau panjangnya kita bagi 2. Nah, kita lipat maka akan membentuk sumbu simetri. Kemudian kalau lebarnya kita bagi 2 dan kita lipat sesuai garis ini, maka akan menjadi sumbu simetri lipat, ya. Kalau diagonalnya kita lipat ini dari pojok ke pojok. Nah, kalau kita lipat, otomatis pojok ini akan di sini letaknya, dan pojok atas kanan ini akan di bawah sini, tidak pas. Jadi banyaknya sumbu simetri lipat ada 2 untuk persegi panjang. Lanjut soal nomor 36. Titik P aksen min 16, min 12 adalah bayangan dari titik P bila ditranslasikan terhadap pasangan bilangan min 7, 10, maka koordinat titik P adalah, jadi ini kalian disuruh menentukan titik asalnya. Kalau kita tuliskan dalam rumus bentuknya seperti ini. P, E, Y ditranslasikan min 7, 10 menghasilkan bayangan P aksen min 16, min 12. Jadi kita akan menghitung nilai X dan Y. Kalau kita mencari bayangan dari P ke P aksen, arahnya ke kanan, ini rumusnya ditambah. Tapi kalau dari bayangan ke titik asal, arahnya ke kiri, rumusnya dikurangi. Jadi menentukan nilai X berarti min 16 dikurangi min 7. Kita tuliskan X sama dengan min 16 dikurangi min 7 sama dengan min 16 ditambah 7 sama dengan min 9. Kemudian titik Y-nya min 12 dikurangi 10 sama dengan min 22.
Jadi titiknya adalah min 9, min 22. Jawabannya yang tepat adalah A. Kita lanjutkan soal nomor 37. Koordinat bayangan titik K min 15,18 bila dicerminkan terhadap garis X sama dengan min 4, kemudian dilanjutkan dengan translasi min 6, min 5, min 6 adalah titik-titik. Jadi ini ada dua transformasi. Yang pertama adalah refleksi, yang kedua translasi. Nah, bagaimana rumus untuk refleksi garis X sama dengan min 4? Kita ingat rumusnya. Nah, pencerminan atau refleksi terhadap garis X sama dengan H, ini rumusnya. X aksen sama dengan 2H dikurangi X. Untuk Y aksennya tetap. Nah, berarti H ini nanti kita ganti dengan angka min 4. Nah, kita jawab untuk yang pertama, K min 15,18 dicerminkan terhadap X sama dengan min 4. Kita menentukan X aksennya. X aksen sama dengan 2 kali min 4, ya, hanya diganti dengan min 4 dikurangi min 15. Rumusnya dikurangi. X-nya adalah min 15. Nah, X aksen sama dengan min 8 ditambah 15 sama dengan 7. Sedangkan Y-nya tetap. Jadi K aksen sama dengan 7,18. Nah, sekarang dilanjutkan untuk translasi. Jadi K aksen ini dilanjutkan ke translasi. Translasinya min 5, min 6. Berarti untuk mencari X aksennya 7 dikurangi 5. Kemudian Y aksennya 18 dikurangi 6. 7 dikurangi 5 hasilnya 2. Kemudian 18 dikurangi 6 hasilnya 12. Jadi jawaban yang tepat adalah 2,12. Kita lanjutkan soal nomor 38. Perhatikan gambar berikut. Segitiga PQR adalah bayangan dari segitiga ABC setelah mengalami transformasi titik-titik. Nah, kita jawab. Nah, kita misalkan titik, kita ambil salah satu titik pada segitiga PQR dan salah satu titik pada segitiga ABC. Nah, kita ambil titik P yang siku-siku, maka dia akan bersesuaian dengan titik A. Nah, ini kan juga siku-siku. Titik P adalah min 3,2 dan titik A adalah min 5, min 6. Ya. Ini 3-nya ke kiri, kemudian ke atas untuk titik P-nya. Kemudian titik A-nya adalah 5 ke kiri dan 6 ke bawah. Nah, jadi ini caranya kita bawa segitiga PQR ini menjadi bayangan, menjadi segitiga ABC. Jadi kita balik dulu. Jadi bayangan kita bawa ke asal. Nah, kalau bayangannya ini PQR ini kita bawa ke ABC, berarti arahnya ke kanan dulu. Berarti ke kanan artinya searah jarum jam. Berarti kita rotasi searah jarum jam 90 derajat. Nah, kita rotasi searah jarum jam 90 derajat. Nah, ini rotasi terhadap titik pusat dan searah jarum jam 90 derajat. Nah, rumusnya adalah Y, min E. Nah, sekarang langkah pertama yaitu titik P dirotasikan. Titik P min 3,2 dirotasikan terhadap titik pusat dan 90 derajat searah jarum jam atau min 90 derajat. Nah, ini
menghasilkan bayangan P aksen 2, min 3. Nah, kan Y dulu ini, Y-nya adalah 2, berarti kita tulis 2. Kemudian rumusnya min, kita tulis min. X-nya adalah min 3, kita tulis min 3. Nah, ini ada min, berarti jadi plus 3. Maka didapatkan P aksen adalah 2,3. Selanjutnya, titik P aksen ini kita bawa ke A, berarti kita translasikan. Selanjutnya, menghitung translasinya. P aksen 2,3 ditranslasikan terhadap TAB menghasilkan A min 5, min 6. Jadi kita menghitung A dan B. Nah, untuk menghitung A berarti 2 ditambah A sama dengan min 5. A sama dengan min 5 dikurangi 2 sama dengan min 7. Jadi A-nya didapatkan min 7. Dan sekarang menghitung B. 3 ditambah B sama dengan min 6. Ya, 3 ditambah B sama dengan min 6. B sama dengan min 6 dikurangi 3. Nah, ini positif. 3 berada di sebelah kiri, dipindah ke sebelah kanan menjadi negatif 3 atau kurang 3. Min 6 dikurangi 3 hasilnya min 9. Jadi translasi P aksen 2,3 menjadi A min 5, min 6. Translasinya adalah min 7, min 9. Nah, kita tuliskan di sini transformasi dari P ke A. Dari P ke A berarti rotasi terhadap titik pusat dan 90 derajat searah jarum jam. Kemudian dilanjutkan dengan translasi min 7, min 9. Nah, ini kalau dari P ke A ya, dari bayangan ke A. Nah, sekarang pertanyaannya kan dari A ke P. Jadi, titik A ini kan titik asalnya. Nah, titik asal A ke P ini bagaimana kan transformasinya? Berarti ya kebalikannya. Dilatasi dulu. Transformasi dari A ke P berarti ditranslasikan dulu. Berarti karena ke atas positif 7, 9 dan rotasi terhadap titik pusat dan 90 derajat berlawanan jarum jam atau positif 90 derajat. Maka jawabannya adalah B. Kita lanjutkan soal nomor 39. Suatu dilatasi yang merupakan hasil perbesaran adalah, nah adik-adik, untuk cara cepatnya, kalau yang namanya perbesaran berarti bayangannya, angkanya otomatis dia lebih besar. Ya. Kita coba titik A. Bayangan titik M min 12,6 didilatasikan terhadap faktor skala K menghasilkan bayangan M aksen min 18,9. Nah, kita jawab seperti ini. M didilatasikan dengan faktor skala K menghasilkan M aksen. Nah, berapakah K-nya? Berarti min 12K sama dengan min 18. K sama dengan min 18 per min 12. K sama dengan 3 per 2. Masing-masing dibagi dengan 6. Negatif per negatif hasilnya positif. Masing-masing dibagi dengan 6 hasilnya 3 per 2. 3 per 2 itu sama dengan 1,5. Berikutnya, untuk B, N
15,9 didilatasikan dengan faktor skala K menghasilkan bayangan N aksen 5,3. Kita hitung nilai K-nya. 15K sama dengan 5. K sama dengan 5 per 15. Masing-masing disederhanakan dibagi dengan 5. Sama dengan 1 per 3. Nah, berarti masih lebih besar untuk pilihan A. Berikutnya titik C, P, titik C. Pilihan C, titik P min 7,4 didilatasikan terhadap faktor skala K menghasilkan bayangan P aksen min 7, min 4. Kita menghitung K-nya, min 7K sama dengan 7. K sama dengan 7 per min 7. K sama dengan min 1. Jadi masih besar pilihan A. Nah, sedangkan untuk pilihan D, nah, dari 18 ke 12. Nah, ini angkanya dari besar ke kecil. Nah, berarti 12 dibagi 18. Otomatis angkanya lebih kecil lagi. Jadi, kebalikannya dari pilihan A, 2 per 3. Maka dari sini, dari 3 ini kita bisa lihat jawaban yang benar adalah A. Soal nomor 40, P aksen min 24,36 adalah bayangan dari titik P 18,27 terhadap suatu dilatasi dengan faktor skala K. Berapakah nilai K? Nah, caranya sama seperti nomor 39. Jawab, titik P 18,27 didilatasikan dengan faktor skala K menghasilkan bayangan P aksen min 24,36. Nah, sekarang K sama dengan berapa? Nah, berarti 18K sama dengan min 24. K sama dengan min 24 per 18. Masing-masing dibagi dengan 6. 24 dibagi 6 hasilnya 4. 18 dibagi 6 hasilnya 3. Jadi K sama dengan min 4 per 3. Jadi jawabannya adalah D. Nah, adik-adik, kita sudah mempelajari pembahasan soal PAS tahun pelajaran 2019-2020. Semoga kalian nanti bisa mengerjakan soal PAS semester 1 tahun 2020-2021. Semoga sukses dan saya akhiri. Sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.